إن الحمد لله نعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan pembahasan kita yang terakhir, yaitu yang berkaitan dengan sholat sunnah Jum'ah. Kita baca sekarang as-salatu qabla al-jumu'ati wa ba'daha, sholat sebelum Jum'atan dan setelah Jum'atan. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man igtasala yaumal jumu'ati, siapa yang mandi pada hari Jumat, summa atal jumu'ata, lalu datang ke Jumatan. Berarti mandi dulu, kalau mau berangkat ke Jumatan mandi dulu, setelah itu datang ke masjid atau datang untuk Jumatan. Fasalla ma qaddara lahu, lalu sholat semampunya, sampai di masjid sholat semampunya, sholat terus kita, sholat tahiyatul masjid salam, sholat 2 rakaat salam, sholat 2 terus sampai semampunya. Dan pada pertemuan yang lalu itu baca Quran juga boleh, zikir doa juga boleh. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama yang lebih mendekatkan dirinya kepada Allah. Kenapa? Karena kadang-kadang orang itu bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan doa, dengan zikir daripada dengan sholat seperti ini. Ya. Kadang-kadang atau orang tertentu lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan baca Quran. Kalau sholat itu pikirannya kemana-mana, tapi kalau baca Quran itu fokus. Nah, dan jiwanya penuh harap kepada Allah SWT. Nah, intinya di hadis ini mandi, setelah itu datang untuk Jumatan ke masjid, setelah itu sholat semampunya. Tsumma ansata hatta yafrugha min khutbatihi, lalu diam sampai imam selesai khutbah. Maksudnya kalau imam naik mimbar terus diam untuk mendengarkan khutbah sampai imam selesai khutbahnya, mendengarkan khutbah terus ya. Karena kalau imam sudah naik mimbar, semua ibadah harus dihentikan. Yang zikir berhenti dari zikirnya, yang baca Quran berhenti dari baca Qurannya, yang sholat berhenti dari sholatnya, dan seterusnya ya, sampai khotib selesai khutbah, mendengarkan khutbah, summa yusalli ma'ahu, lalu sholat Jumat bersama imam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra wa fadlu 3 ayyam, diampuni dosa-dosanya selama 10 hari. Yang diambil pelajaran di sini itu adalah yang disyariatkan di hari Jumat itu mandi. Setelah mandi kemudian berangkat ke Jumatan. Setelah sampai di masjid sholat sampai khotib naik mimbar. Bapak-bapak yang berbicara sendiri mohon untuk ikut mendengarkan. Ini adalah hadis yang kita baca supaya tahu seperti apa hadis Rasulullah SAW.
Kalau ngobrol sendiri mestinya adabnya itu di luar pintu, di luar ngobrol, supaya yang di dalam masjid waktunya taklim itu taklim. Nah, faman jaa qabla al-jumu'ati falyusalli ma syaa min ghairi hasrin. Maka siapa yang datang duluan sebelum khatib naik mimbar, maka itu hendaknya dia sholat tanpa dibatasi, sekehendaknya, hatta yakhruja imamu, sampai keluar imamnya, Amma ma yuraful yawma bi sunnatil jumu'atil qabliyah fa mimma la aslalahu. Adapun yang dikenal di banyak tempat, yang dikenal dengan sunnah qabliyah Jumat 2 rakaat di banyak tempat, itu tidak ada dalilnya. Fa inna minal ma'lumi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha Bilalun minal adhani akhadha fil khutbah. Karena semua riwayat apabila Rasulullah SAW sudah naik mimbar, lalu Bilal khutbah, lalu Bilal adzan, setelah itu langsung khutbah. Walam yakum ahadun yarka'u rak'atainil batta. Dan tidak ada riwayat setelah khatib naik mimbar azan terus ada yang berdiri untuk sholat 2 rakaat. Tidak ada riwayat seperti itu. Walam yakun illa adzanun wahid. Dan di zaman Nabi azan itu hanya 1. Famata kanu yusalluna sunnah. Lalu setelah azan mana ada waktu untuk sholat sunnah. Nah, adapun azan 2 kali itu sunnah khulafaur rasyidin, yang memulai adalah Khalifah Utsman, tetapi waktunya jauh sebelum azan yang kedua. Nah, kenapa? Karena sudah mendekati waktu Jumatan, orang-orang masih sibuk urusan dunianya. Yang dagang masih belum selesai dagangnya, yang kerjaan lain masih belum selesai. Akhirnya Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan untuk azan. Nah, supaya mereka perhatian, akhirnya segera berhenti dan persiapan untuk datang Jumatan. Nah, itu waktunya jauh sebelum khatib naik mimbar. Nah, adapun setelah khatib naik mimbar, nah maka berjalan sebagaimana di zaman Nabi SAW, seperti itu. Nah, adapun tentang adzan 2, semua ulama ahlu sunnah, semua ulama yang mengajak kembali kepada Quran dan sunnah, maka sesungguhnya adzan 2 kali Jumatan itu masuk di dalam hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, yang mana mereka itu adalah khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu intinya bahwa sholat sebelum Jumatan itu terus boleh 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, dan seterusnya sampai khatib naik mimbar. Wa amma ba'daha fa in syaa shalla arba'an aw itsnaini. Adapun setelah Jumatan, maka itu bisa 4 rakaat, bisa 2 rakaat, karena dua-duanya ada dalilnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukumul jumu'ah, apabila salah satu di antara kalian telah selesai salat Jumat, falyusalli ba'daha arba'an, hendaknya salat setelah Jumatan itu 4 rakaat. Wa ani bin Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana la yusalli ba'dal jumu'ati hatta yansarifa fayusalli rak'ataini fi baitihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sholat setelah Jumatan sehingga dia kembali ke rumahnya, lalu di rumahnya sholat 2 rakaat. Nah, ini diantara hadis yang diangkat. Dan ada riwayat sholat di masjid 2 rakaat dan sholat di rumah 2 rakaat. Nah, intinya bahwa
yang 2 rakaat disabdakan, yang 2 rakaat diriwayatkan oleh Ibnu Umar ini Rasulullah gitu, pernah dilihat bahwa setelah Jumatan tidak sholat apapun sampai akhirnya pulang. Setelah pulang ternyata di rumah sholat 2 rakaat. Nah jadi seperti itu. Nah karena itu setelah Jumatan bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Dan yang paling afdal kalau 4 rakaat itu adalah di masjid 2 rakaat, di rumah 2 rakaat. Dan apabila 2 rakaat bisa di rumah, tidak terputus ibadahnya dengan Jumatan, maka lebih afdal di rumah. Sebagaimana kembali kepada hadis sebaik-baik sholat sunnah adalah di rumah. Lalu yang dimaksud adalah kalau sholat rawatib itu ba'diyah. Nah kemudian adanya riwayat lagi, hendaklah setelah kalian sholat Jumat memberi bagian rumahnya, setelah itu sholat. Ternyata ulama-ulama menjelaskan maksudnya sholat ba'diyah di rumah. Jadi setelah sholat wajib di masjid, hendaklah memberi bagian sholat di rumahnya setelah itu. Nah penjelasan ulama sholat apa itu? Maksudnya Rasulullah SAW adalah sholat ba'diyah, tetapi sholat ba'diyah itu tidak terputus dengan sholat wajibnya. Maksudnya tidak terputus rangkaian ibadahnya, tidak terputus oleh atau tidak terputus dengan urusan dunianya. Karena itu apabila bisa sholat ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya gitu, atau ba'diyah Jumat, itu apabila bisa di rumah tidak terputus oleh urusan dunia, maka itu lebih baik. Tapi untuk Jumat, khusus untuk Jumatan, ba'diyah yang 4 rakaat itu apabila di masjid 2 rakaat dan di rumah 2 rakaat tidak terputus, itu yang lebih bagus. Nah, berikutnya ada yaumil jumu'ah, tuntunan-tuntunan yang berkaitan dengan hari Jumat. Yustahabbu likulli man arada syuhudal jumu'ati ay ya'mala bima fi hadhihi al-ahadits. Disunnahkan orang yang melakukan Jumatan di hari Jumat itu mengamalkan sebagaimana yang tertera di dalam hadis-hadis yang akan disebutkan di bawah ini. An Sulaiman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala, dari an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala, dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min ad-duhri wa yatahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imam illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra. Nah, tidaklah mandi seseorang pada hari Jumat lalu pakai minyak wangi, lalu pakai minyak rambut ya, atau minyak wangi apapun, kemudian keluar menuju ke masjid, tidak memisah antara 2 orang, lalu sholat seperti yang diajarkan kepadanya. Nah, yang diajarkan kepadanya sholat tadi itu boleh tahiyatul masjid saja, boleh setelah itu 2 rakaat terus sampai seberapa yang ia bisa lakukan, maka tadi itu hadisnya. Tsumma yunsitu idza takallama al-imam, lalu apabila imam sudah mulai khutbah dia mendengar, nah maka pasti diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang lain. Nah, faedah yang diambil bahwa yang pertama mandi. Jadi adab-adab atau tuntunan-tuntunan di hari Jumat adalah mandi Jumat. Dan di bab-bab awal tentang mandi wajib dan mandi sunnah, ulama berbeda pendapat tentang hukumnya mandi Jumat. Ada yang lebih menguatkan hadis perintah itu adalah wajib, dan ada yang lebih menguatkan bahwa mandi Jumat itu adalah sunnah. Nah, itu perbedaan di kalangan ulama. Adapun hadisnya jelas itu memberitahukan dan memerintahkan Jumat itu untuk mandi.
seperti ini sekedar memberitakan, tapi beri siapa yang begini maka akan diberikan begini. Nah itu namanya berita gitu. Nah nyata hadis bahwa disyariatkan mandi, ulama berbeda tentang hukumnya wajib apa sunnah. Seperti mandi, kemudian disunahkan pakai minyak wangi gitu. Yang menilai pakai minyak rambut itu bagus juga disunahkan pakai minyak rambut. Nah kemudian segera setelah mandi, setelah rapi itu menuju ke masjid. Setelah sampai di masjid gitu, di masjid tidak boleh memisah antara dua orang. Maksudnya memisah antara dua orang, kalau ada dua orang duduk berdekatan tidak boleh kemudian disuruh geser terus dia duduk di antara keduanya gitu. Dan apabila rapat tidak boleh dilangkai. Dan apabila di depannya ada yang kosong, yang datang duluan malah di belakang, maka permisi, kalau dia mau maju dipersilahkan, kalau enggak supaya dikasih jalan. Jadi tidak boleh melangkai pundak antara dua orang, tidak boleh memisah dua orang dengan dia duduk di antaranya gitu. Nah kemudian sholatnya berapa rakaat sekehendaknya, dan sudah kita pahami pada pertemuan yang lalu dan tadi juga bahwa bisa sholat terus, bisa sholat kemudian baca Quran, bisa zikir, bisa doa. Nah itu semuanya gitu. Lalu betul-betul diam, tidak berbicara apapun, termasuk bicara itu adalah zikir maupun doa tatkala khutbah berlangsung. Nah mengingatkan juga enggak, maksudnya ada teman di sebelahnya ngomong gitu, tidak boleh meskipun mengingatkan. Jadi tatkala khutbah berlangsung sudah pikirannya dan pendengarannya hanya ke khutbah. Nah itu. Nah bahkan di dalam masalah bicara ketika khutbah, Rasulullah SAW bersabda secara khusus, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansid wal imamu yakhdubu faqad laghauta. Jika kamu berkata kepada temanmu, diam dengerin khutbah, ketika khutbah Jumat berlangsung, sesungguhnya kamu yang mengingatkan pun sia-sia. Nah karena itu tidak boleh ngomong apapun tatkala khutbah sedang berlangsung. Nah, wa Nabi Sa'id qala man ittasala yaumal jumu'ati wala bisa min ahsani thiyabihi. Siapa yang mandi di hari Jumat lalu memakai pakaian yang paling bagus yang ia punya. Berarti di hadis yang kedua ini ada tambahan, Jumatan diperintahkan pakai pakaian yang paling bagus yang ia punya. Wa massa min tibin hingga naindahu, dan pakai minyak wangi yang di atas tadi juga sudah gitu. Summa atal jumu'ata falam yatakhatta'a naqan nasi, lalu mendatangi Jumatan dan tidak melangkai pundak. Maksudnya tatkala di masjid ada yang duduk ya tidak dilangkai. Bagaimana itu maksudnya? Misalnya di depannya ada yang kosong, terus orang-orang duduk di belakang gitu. Nah itu tidak dilangkai. Kalau masih ada jalan lewat itu sebelahnya yang kosong, kalau tidak ada jalan padahal di depan ada yang kosong, maka yang sudah duduk itu diminta izinnya dia yang maju atau dia memberi jalan. Nah itu. Dan semua ini khatib belum datang. Summa shallama kataballahu lahu, lalu sholat seperti apa yang Allah syariatkan. Nah yang disyariatkan oleh Allah melalui penjelasan Rasulnya ya tadi itu, datang ke masjid, kemudian tahiyatul masjid jelas, kemudian sholat, boleh sholat terus sampai khatib naik mimbar. Summa ansata idza kharaja imamuhu, lalu diam tatkala imam itu sudah keluar, hatta yafrugha min sholatihi, sampai selesai sholat Jumat. Kanat kafaratan lima bainaha wa bainal jum'ati allati qablaha, maka akan menghapuskan dosa-dosa antara Jumat itu dan Jumat sebelumnya. Tambahan yang ada di
hadis ini adalah pakai baju yang paling bagus gitu. Mandi di hadis pertama sama dengan di hadis kedua, pakai minyak wangi sama, tidak boleh memisah, di atas ada di bawah nggak ada. Nah kemudian yang melangkai hadisnya yang di bawah gitu. Sholat sampai khotib keluar terus naik mimbar gitu. Nah kemudian mendengarkan khutbah sama semuanya. Yang beda di bawah ini adalah, atau tambahan di bawah ini adalah pakai baju baru. Berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumul jumu'ati, apabila di hari Jumat, kana ala kulli babin min abwabil masjid malaika, di setiap pintu masjid dijaga oleh malaikat. Yaktubuna an-nasa ala qadri manazilihim, mencatat orang-orang sesuai dengan kedatangannya. Al-awwalu fal-awwal, yang pertama kemudian berikutnya. Fa idza jalasal imamu, apabila imam itu sudah naik mimbar terus duduk, tawawus suhufa, maka lembaran catatan malaikat itu ditutup. Waja'u yastamihuna dzikra, kemudian dia masuk untuk mendengarkan khutbah. Wa mathalul muhajjiri kamathalil ladzi yuhdi badana, orang yang datang pertama itu, orang yang bahasanya di hadis ini muhajiri, orang yang datang segera, maksudnya datang segera, datang duluan. Dan beberapa lafaz hadis itu kemudian difahami oleh ulama bukan satu orang, tapi termasuk yang datang pertama, maksudnya golongan pertama. Bukan berarti datang satu terus datang lagi yang kedua berarti dia langsung tingkat dua. Enggak, tapi yang pertama ini gitu, apabila dia datang masuk golongan pertama. Itu perumpamaan golongan yang datang pertama, yang datang segera, alladzi yuhdi badana, seperti dia itu kurban unta. Summa kalladzi yuhdi baqara, golongan berikutnya seperti kurban sapi. Summa kalladzi yuhdil kabsha, kemudian berikutnya seperti orang yang kurban kambing. Summa kalladzi yuhdi dajaja, kemudian berikutnya seperti orang yang kurban ayam. Summa kalladzi yuhdi al-bayda, kemudian seperti orang yang berkurban telur gitu. Dan lafadznya di sini bahasanya adalah yuhdi. Yuhdi itu gampangannya seperti mengeluarkan, secara umum mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala gitu. Intinya bahwa yang digolongkan datang pertama seolah-olah dia sedekah atau seolah-olah dia kurban atau menyembelih hadiu yang dikorbankan atau yang disembelih hadiu itu adalah unta. Tingkatan kedua seperti orang yang mengorbankan sapi, ketiga seperti kambing, keempat seperti ayam, kelima seperti telur. Berarti di hadis yang ketiga ini faedah yang diambil adalah hendaknya sesegera mungkin untuk menghadiri Jumatan. Kalau yang di pertama sama yang kedua tadi itu yang disunahkan atau yang disyariatkan adalah mandi, pakai baju baru, pakai minyak wangi, kemudian berangkat, tidak memisah antara dua orang, tidak melangkai, kemudian sholat semampunya, kemudian mendengar khutbah sampai selesai, lalu sholat bersama imam sampai selesai gitu. Nah itu tuntunan yang dijaga di hadis yang ketiga. Dianjurkan sesegera mungkin supaya mendapatkan keutamaan yang besar. Ma yustahabbu minal adhkari wal adhiyah yaumal jum'ah, zikir-zikir yang disunahkan untuk dibaca pada hari Jumat. Yang pertama, al-iktsaru minas sholati wassalami ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumat diperintahkan banyak-banyak membaca sholawat dan salam
bersolawat kepada Rasulullah SAW atau solawat dan salam kepada Rasulullah SAW. An Aus ibni Aus, dari Aus ibni Aus, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdhali ayyamikum yaumul jumu'ah. Inna min afdhali ayyamikum yaumal jumu'ah. Sesungguhnya hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adama wa fihi kubidha. Di hari Jumat Adam alaihissalam diciptakan dan juga meninggalnya di hari Jumat. Wa fihi nafkha, dan tiupan sangkakala kiamat nanti juga di hari Jumat. Wa fihi syaqqa, dan kebangkitan itu juga di hari Jumat. Fa'aktiru alayya minas salati alaihi, fa'aktiru alayya minas salati fihi, maka banyak-banyaklah bersolawat kepadaku di hari Jumat. Adapun setelah sampai di sini, maka yang berkaitan dengan syariat itu adalah bahwa hari yang paling utama adalah hari Jumat. Yang kedua, diperintah banyak-banyak sholawat. Adapun tentang diciptakannya Adam, tentang dicabut nyawanya, tentang kiamat dan kebangkitan, itu adalah pemberitahuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hari itu Allah menentukan seperti ini, maksudnya di hari Jumat, gitu ya. Dan yang diambil dari sisi syariah bahwa hari Jumat adalah hari terbaik. Yang kedua, ya, diperintah banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah SAW. Fa inna sholatakum ma'rudatun alayya, sesungguhnya sholawat kalian akan sampai kepadaku. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa tu'radu alayka sholatuna wa qad aramta. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, bagaimana sholawat itu bisa sampai kepadamu tatkala engkau sudah mati, tatkala engkau sudah meninggal? Faqala innallaha qad harrama 'alal ardi an ta'kula jasadal anbiya. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bumi untuk makan daging para nabi. Maksudnya makan daging para nabi, maksudnya mengharamkan bumi makan, maksudnya daging para nabi itu tidak hancur dan tidak terserap ke dalam tanah kembali. Ya. Nah, intinya bahwa yang berkaitan dengan syariat di sini, di hari Jumat, hari Jumat itu hari yang paling utama. Penjelasan di dalam Quran, di dalam Sunnah, apabila ada waktu yang ditentukan atau tempat yang ditentukan atau keadaan yang ditentukan paling utama, maka kebaikan itu lebih dilipat gandakan pahalanya, dan dosa itu lebih besar dosa, maksiat itu lebih besar dosanya. Jadi kayak gitu. Misal masjid itu rumah Allah SWT. Karena itu ibadah yang mutlak tidak harus di masjid, tapi dimanapun boleh dilakukan di masjid itu lebih utama. Dan kemaksiatan yang bisa saja dilakukan di mana-mana, di masjid itu dosanya lebih besar. Maksudnya begitu. Jadi ketika sesuatu itu diutamakan oleh Allah, orang memuliakan dilipat gandakan. Orang gampangannya itu melakukan kedurhakaan di waktu yang dimuliakan oleh Allah, atau di tempat yang dimuliakan oleh Allah, di waktu yang mulia kamu durhaka kepada Allah. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Dan itu di Quran, dan itu di hadis, dan itu difahami oleh akal jalan. Coba misalnya begini. Orang itu punya istana, dan orang itu punya kebun. Terus ada orang buang sampah di kebunnya, padahal kebun itu disapu sama pembantunya, bersih rapi gitu. Ternyata ada orang buang sampah di kebunnya. Yang punya istana tersebut pasti marah gitu. Bagaimana kalau sampah tadi itu dibuang di istananya? Kalau dia itu lebih memuliakan istana daripada kebunnya, dilempar di istana, ya lebih marah lagi. Nah, maksudnya adalah seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan masuk akal tadi itu. Dalil ada sesuai dengan akal. Nah, itu jadi ketika hari Jumat itu
dikatakan hari yang paling baik, maka kebaikan yang tidak ditentukan waktunya bisa di hari lain, bisa di hari Jumat, dilakukan di hari Jumat itu lebih baik. Ketika hari Jumat itu lebih baik, itu dikatakan oleh Allah lebih baik, maka durhaka yang bisa dilakukan di waktu-waktu mau di hari Jumat atau di hari yang lain dilakukan di hari Jumat, dosanya lebih besar. Kenapa? Karena dilakukan di tempat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maksudnya begitu. Begitu juga Ramadan juga waktu. Kalau tadi kita contohkan masjid, nah terus Masjidil Haram. Nah di zaman sekarang itu ada saja orang kehilangan di Masjidil Haram. Itu awal-awal kedengaran itu ulama yang tidak ulama paling tinggi tingkatannya, ulama itu terheran. Kenapa? Selama ini di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi ada kehilangan itu mesti disapu, kemudian barang yang berharga itu kumpul di tempat yang disiapkan pemerintah, bahwa siapapun yang punya barang hilang dipindah ke sana, yang barang keleleran dipindah ke sana. Nah nanti dicari itu sampai gitu. Gampangnya itu ada kisah yang ketinggalan itu adalah uang gitu di bungkusan yang gampangannya semua orang yang lihat tahu bahwa itu adalah uang. Saya tidak bisa bayangkan, mungkin seperti tempat sabun yang satu arahnya itu plastik gitu ya. Biasanya kalau umroh itu dikasih tempat sabun, tempat itu kayak gitu, atau tempat ada yang digunakan untuk tempat sandal gitu, ada kereannya, mungkin kayak itu uang. Terus uang itu sangat cukup banyak bagi kita ya, sangat banyak, dan dolar gitu ya. Nah dikira bahwa wah hilang orang sebanyak ini ya gitu. Nah ternyata sudah beberapa tahun gitu, nggak tahu 2 tahun atau 3 tahun berita waktu itu, terus dicari itu ternyata ketemu di tempat kumpulnya barang yang dirapikan, terus utuh, tidak berkurang sedikit pun. Itu uang gitu. Nah dan banyak barang-barang yang gitu kayak gitu. Nah sekarang itu banyak orang kehilang, bukan banyak, ada saja yang kok hilang, dicari di sana nggak ada gitu. Apa betul diambil orang apa enggak? Terus ada yang tawaf dompetnya hilang, geleng-geleng gitu. Di Masjidil Haram kok sampai kayak gitu. Nah itu menunjukkan zaman ini betul-betul gitu sangat jauh gitu dengan umat terdahulu gitu. Dan semua itu menunjukkan bahwa tambah mendekat ke hari kiamat itu, yang di awal itu nggak pernah disangka. Semua orang-orang jahiliyah dulu itu kalau sudah masuk di Masjidil Haram itu sudah takut semuanya gitu. Orang dikejar-kejar mau dibunuh gitu. Begitu masuk di Masjidil Haram sudah aman. Itu di zaman jahiliyah. Kisah gitu itu nggak 1-2, nggak di sekedar kisah apapun, di syair, di nazar, di khutbah, di apa itu ada gitu ya, yang belajar tentang peradaban jahiliyah dan kaitannya dengan Masjidil Haram. Nah, jadi kayak gitu. Ternyata sekarang jadi tempat yang gitu ya, seperti orang itu masuk itu biasa. Gitu. Sholat di situ ketika gitu, orang-orang itu betul-betul hendaknya kita betul-betul sadar bahwa sholat di Masjidil Haram sekali itu lebih utama dibandingkan dengan 100.000 kali. Kita sampaikan 100.000 itu kalau seandainya sholat subuh sekali itu lebih utama dibandingkan dengan sholat subuh kita di masjid kita di Indonesia 273 tahun. Kalau kita sholat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya sekali saja, karena cuma sehari, itu lebih utama dibandingkan dengan sholat di masjid kita 273 tahun. Siapa yang mati bisa membawa pahala sholat 273 tahun? Nangis orang-orang itu. Akhirnya masuk Masjidil Haram itu dengan penuh harap kepada Allah. Nah jadi kayak itu. Nah
tempat yang dimuliakan. Di tempat yang dimuliakan, kebaikan itu semakin dilipat gandakan, dan dosa itu juga semakin, maksiat itu juga semakin besar dosanya. Nah, itu maksudnya. Nah, yang tidak sebesar itu adalah hari Jumat. Hari Jumat itu hari yang paling mulia. Ada faedah apa? Jangan sampai melakukan kedurhakaan di hari Jumat, dan hendaknya meningkatkan ketaatan di hari Jumat. Yang kedua, ya, bahwa di hari Jumat diperintah banyak-banyak sholawat. Itu dalil khusus namanya. Dalil khusus namanya. Kalau tidak bisa ibadah secara umum di hari yang mulia, maka jangan sampai tidak meningkatkan membaca sholawat di hari Jumat. Pagi baca sholawat, gitu. Keluar baca sholawat, mau apapun bersolawat kepada Rasulullah SAW, gitu. Dan gitu, hendaknya orang itu punya muncul sedikit demi sedikit di hatinya bagaimana mengikuti Rasulullah, dan muncul sampai rasa senang kepada Rasulullah SAW. Meskipun tidak menjumpai, tapi kalau itu betul-betul ada di dalam hatinya, nggak tahu kok hati ini rasanya betul-betul senang, cinta kepada Rasulullah. Kalau gitu, maka itu menunjukkan bahwa itu orang yang agamanya baik dan tinggi. Dan mungkin di hati kita tidak ada itu, tapi paling tidak harus berusaha bagaimana supaya muncul di dalam hati ada rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Nah, mungkin itu kalau ada yang mau ditanyakan dulu, mau dipersilakan. Apakah ada sunnahnya pakai baju putih ketika Jumatan? Gitu. Pakai dalil umum ada, tapi dalil khusus enggak. Tapi dalil umum itu bisa dipakai kalau tidak ada dalil khusus. Apa itu? Sebaik-baik pakaian kalian adalah adalah pakaian yang putih. Dan kalau beribadah itu diperintahkan untuk pakaian yang paling baik. Berarti gitu, kalau pakai putih itu lebih baik daripada yang tidak putih. Itu bagi yang laki-laki. Adapun yang perempuan, yang gelap itu lebih utama. Nah, jadi itu. Nah, adapun yang kedua tadi, apa ada tuntunan tidur sebelum Jumatan? Jawabannya tidak ada. Qailulah, tidur siang sejenak, itu justru setelah Jumatan. Tapi itu tidak kalau qailulah itu tidak kaitannya dengan Jumatan, supaya aktivitas itu siang, sore dan malam itu segar kembali. Nah, itu ada tuntunan di dalam Islam tidur siang sejenak. Nah, adapun mau Jumatan tidur itu tidak ada. Gitu. Meskipun begitu, apabila orang itu bangunnya misalnya sepertiga malam, terus tidak tidur terus jam 10, gampangannya sudah kelelahan ngantuk, daripada punya pemahaman nanti waktu khotib berkhutbah itu ngantuk, maka kalau kayak gitu lebih baik tidur dulu. Apabila punya pemahaman kalau tidak ditidurkan dulu jam 10 atau sekitar itu. Nah, kalau punya pemahaman nanti ngantuk pas Jumatan. Nah, kalau punya pemahaman, kenapa? Karena di zaman kita banyak orang ngantuk gitu ya. Waktu Jumatan banyak orang ngantuk. Bahkan ada yang sampai khotib naik mimbar tidak tahu iqomah. Nah, jadi itu. Nah, ada lagi yang lain? Nggih. Masalah Jumatan 2 kali. Jadi khususnya di negara-negara yang minoritas, masjidnya kan kecil, sehingga diadakan 2 kali. Bagaimana gitu ya? Iya. Kalau di masjid, di satu masjid, ya, di satu masjid terus 2 kali, itu saya tidak pernah membaca, saya tidak pernah mendengar. Mestinya melober itu lebih baik
dibandingkan dengan 2 tahap di satu tempat. Adapun kalau tidak di satu tempat gitu ya, maka itu di mana-mana, di zaman Nabi, di zaman sahabat. Nah, jadi itu ya ada Jumatan gitu. Jadi di sini ya di sana, di satu tempat Jumatan selesai, Jumatan lagi, itu tidak pernah membaca dan tidak pernah mendengar dan juga nggak pernah tahu gitu. Dan tidak bisa jawab kalau seandainya ada gitu terus memungkinkan loper jadi satu, maka itu lebih bagus. Tapi kalau tidak kayak gitu ya wallahu a'lam, apakah itu masuk darurat atau enggak, wallahu a'lam ya. Nah, ada lagi yang lain. Dua rakaat salam. Apabila sholat itu tidak ada dalil khusus 1 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, tidak ada dalil khusus, maka semua sholat kalau pakai dalil umum itu 2 rakaat. Nah, tidak boleh sholat itu 1 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 5, 7, 9, tidak boleh kecuali apabila ada dalilnya secara khusus. Nah, itu kenapa? Karena disyariatkan sholat di awal itu 2 rakaat, 2 rakaat, lalu ada sholat yang berubah rakaatnya, itu semuanya pakai dalil khusus. Nah, contoh witir 1, 3, 5, 7, 9 itu ada sekali salam. Jadi sholat sekali salam 1 rakaat sekali salam ada, 3 rakaat sekali salam ada, 5 rakaat sekali salam ada, 7 rakaat sekali salam, 9 rakaat sekali salam ada. Nah, karena itu berubah rakaat harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, semua sholat itu 2 rakaat. Itu sholat wajib juga itu. Pertama kali sholat wajib itu zuhur asar maghrib isya itu 2 rakaat. Lalu itu datang penjelasan baru sholat maghrib 3 rakaat. Nah, dan apabila musafir yang tidak musafir zuhur asar dan isya itu 4 rakaat. Kalau musafir selain yang maghrib semuanya ditetapkan 2 rakaat. Nah, jadi dari dalil itu akhirnya ulama menetapkan dari dalil-dalil adanya rakaat lain selain 2 rakaat itu dengan dalil khusus. Maka jika tidak ada dalil khusus, sholat apapun yang dilakukan adalah 2 rakaat. Sholat malam ada riwayat hanya dari Aisyah radhiyallahu anha, dan riwayat itu global bahwa Rasulullah SAW sholat 4 rakaat jangan ditanya panjangnya dan bagusnya, lalu 4 rakaat jangan ditanya panjangnya dan bagusnya, lalu 3 rakaat. Akhirnya ulama berbeda pendapat, apakah ini maksudnya 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam, 3 rakaat sekali salam, atau itu menjelaskan tentang bagusnya dan panjangnya. Setelah itu istirahat, setelah itu 4 rakaat lagi, maksudnya 2 salam 2 salam. Nah, akhirnya dari situ muncul itu pemahaman boleh sholat malam 4-4-3. Kenapa? Karena riwayat tadi itu Rasulullah SAW sholat 4 rakaat jangan ditanya panjangnya dan bagusnya. Nah, dari situ akhirnya difahami 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Tapi hadis tentang sholat malam di bulan Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan yang paling banyak adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, itu baik yang 11 maupun yang 13 rakaat itu. Dan yang banyak itu 13 rakaat tidak. Kalau yang 2 kemudian salam, 2 kemudian salam, 2 kemudian salam, 2 kemudian salam, 2 salam, 2 salam, 1 salam. Jadi 2 kalinya itu 6 kali. Nah, ada yang 2 kalinya itu cuman 5 kali. 2, 2, 2, 2, 2, 1. Dan 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1. Pada gitu. Itu di hadis Sahih Bukhari nyata seperti itu. Nah,
Jumatan apa? Karena ada kosong itu sama asar gitu. Hadis Rasulullah SAW, musafir tidak wajib Jumatan. Ya, Jumatan itu wajib bagi setiap muslim kecuali di satu hadis 4 golongan. Ya, semua orang Islam wajib Jumatan kecuali 4 golongan. Yang pertama adalah musafir, yang kedua wanita, yang ketiga anak-anak, yang keempat orang yang sakit. Di hadis yang satu, semua orang Islam wajib Jumatan kecuali 5, yang 4 sama ditambah budak itu. Nah, tidak wajib. Lalu kalau tidak wajib Jumatan, terus Jumatan bagaimana? Kalau Jumatan juga sah, tapi tidak harus Jumatan. Karena itu ulama memberi penjelasan, itu namanya wajib mukhayyar. Tapi pembahasan itu bagi wanita. Bagi wanita yang ada di rumah dan masjid untuk Jumatan itu gampangannya siap untuk Jumatan wanita dan difahami ada faedah lebih dari sholat di rumah, maka bagi wanita sholat Jumat itu wajib mukhayyar. Apa wajib mukhayyar? Wajib yang boleh milih Jumatan atau milih zuhur. Adapun musafir, apabila Jumatan itu repot, tidak termasuk sunnah mengupayakan Jumatan. Misalnya begini, kita sekarang safar dari Surabaya ke Jakarta pagi hari Jumat. Wah, ini jam 11 kita keluar tol, terus kita ikut Jumatan di sana. Nanti nggak terlambat nanti insya Allah kalau kita cepat-cepat nggak terlambat itu. Nanti kalau ada apa-apa, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Kalau begitu lebih baik nggak usah Jumatan. Kenapa? Karena itu musafir itu tidak diperintah Jumatan dan tidak baik apabila itu gampangnya itu membebani diri dengan Jumatan. Tetapi apabila kondisinya gampangannya menjadi lebih baik Jumatan, maka Jumatan itu lebih utama. Misalnya begini, safar ke Jakarta, sudah sampai di Jakarta, tinggalnya atau sampai tujuannya misalnya dekat masjid. Di situ jam 11 kondisinya tidak capek, terus di depan rumahnya atau nggak jauh-jauh dari situ ada Jumatan. Lebih baik mana? Zuhur karena musafir dengan Jumat. Lebih baik Jumat kalau tidak memberatkan. Nah, tapi tidak ada kewajiban bagi musafir untuk Jumatan. Dan tidak baik apabila memberatkan diri untuk Jumatan. Nah, Allahu a'lam. Sebaik sholat sunnah kan di rumah. Kalau jarak dari masjid ke rumah itu yang diperbolehkan itu berapa? 5 kilo bukan naik motor itu? Apa di masjid atau di rumah? Tidak ada penjelasan gitu. Selain bahwa rawatib itu gitu, tidak terputus dengan urusan dunia. Jadi sekarang naik motor 5 kilo misalnya berapa menit? 10 menit gitu ya. Nah, sholat duhur setelah itu zikir, setelah zikir gitu. Atau misalnya sholat isya gitu ya. Sholat isya, zikir, terus tidak sholat ba'diyah di masjid tapi pulang. Nah, pulang terus tidak pakai mampir gitu. Tidak pakai mampir, kalau pikirannya tidak murni pulang ya malah di jalan itu sambil zikir misalnya begitu. Maka lebih baik sholat ba'diyah itu di rumah. Nah gitu. Adapun apabila pengalaman maunya sholat di rumah, ternyata ada bakso mampir, ada apa mampir, pengalaman gitu tidak sekali gitu ya. Kalau gitu lebih baik di masjid daripada nanti akhirnya tidak sholat ba'diyah. Kenapa? Karena setelah sholat wajib, sholat ba'diyah itu tidak terputus oleh urusan dunia. Contoh urusan dunia gitu ya. Padahal itu juga ibadah, tapi bisa gitu ya. Sholat maghrib waktu Ramadan, terus sebelum sholat itu hanya minum air putih toh. Setelah sholat makan dulu, setelah makan sholat ba'diyah. Nah, tidak boleh gitu ya. Nah, jadi ba'diyah itu tidak boleh terputus dengan makan, dengan intinya dengan bahasa itu dengan urusan dunianya. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.